Halo Tretan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Ainurida Widarto sebagai finalis Duta Kampus Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar program advokasi saya berupa Edu Digi yang terdiri dari dua, yaitu Edu Kunjungi dan Digital Edukasi. Namun, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membahas yaitu Digital Edukasi berupa konten podcast bersama salah satu duta. Dan pada kesempatan kali ini, konten podcast tersebut dengan tema pendidikan perkuliahan di kampus. Dan untuk membahas itu semua, saya telah mendatangkan duta kampus dari IAIN Madura yang sangat berkompeten untuk membicarakan hal itu. Selamat pagi, Selamat Putri Desi. pagi, Duta Afi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik dan sehat. Oh iya nih, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya, agar teman-teman tahu bagaimana Putri Desi gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Duta Afif. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Desi Savitri, bisa dipanggil Desi. Saya di sini sebagai Duta Kampus IAIN Madura pada tahun 2022. Di sini saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi syariah angkatan tahun 2020. Jadi teman-teman, duta kita kali ini bernama Desi Savitri, bisa teman-teman panggil Desi. Nah, untuk kesempatan kali ini nih, apa nih kegiatannya di hari-hari ini nih, Putri Desi? Kalau kegiatannya sehari-hari ya Duta Afif, itu sih kerja ya. Apakah ada selain bekerja atau apa gitu? Ya, untuk hari-hari weekend seperti sekarang itu meluangkan waktu ke kegiatan yang lebih produktif sih. Atau enggak, kita bisa meluangkan waktunya untuk istirahat saja. Contoh nih tadi yang produktif seperti apa? Ya, menonton podcast yang bernilai positif bagi kita, seperti itu Duta Afif. Podcast pendidikan lah ya. Betul sekali. Jadi gini Putri Desi, pada podcast kali ini kan mengangkat tema tentang pendidikan perkuliahan di kampus nih. Namun sebelum saya membahas itu, saya pengen tahu nih tentang bagaimana Duta Desi ini menjadi Duta Kampus IAIN Madura. Mulai dari awal dulu mungkin ya. Apa itu sih Duta Kampus sih? Oke, jadi Duta Kampus itu adalah seseorang yang terpilih di ajang suatu yang bergengsi, di mana ajang tersebut digunakan untuk memilih seseorang yang memiliki wawasan yang lebih. Nah, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang duta di sini ada 3. Yang pertama brain, yaitu memiliki wawasan yang luas. Yang kedua behavior, yaitu memiliki attitude yang baik. Dan yang ketiga adalah beauty. Nah, beauty di sini adalah bagaimana cara kita berpenampilan menarik. Jadi, seorang duta kampus itu tidak hanya mengandalkan ketampanan ataupun kecantikannya saja, seperti itu. Jadi begitu teman. Jadi Duta Kampus ini teman-teman tidak hanya mengandalkan cantik atau gantengnya doang, tapi harus ada attitude dan bagaimana komunikasi untuk nantinya publik itu bisa mengerti apa yang kita maksud. Betul sekali Duta Afif. Bagaimana sih tanggung jawab dari Duta Kampus itu? Kan tentunya pasti ada tanggung jawab lah. Sebagai seorang Duta Kampus tidak pas hanya menjadi duta, oh ini loh saya Duta Kampus. Tapi apa tanggung jawabnya? Apa sih? Dampaknya bagi masyarakat itu apa Duta Kampus? Oke, sebenarnya tanggung jawab seorang duta itu banyak sekali ya Duta Afif. Salah satunya adalah yang pertama harus mempromosikan instansi atau lembaga yang telah memilihnya. Jadi tugas seorang Duta Kampus di sini adalah bagaimana cara kita mempromosikan ataupun memperkenalkan kampusnya ke kalangan yang lebih luas lagi seperti masyarakat umum, seperti itu. Dan yang kedua, tanggung jawab seorang duta itu adalah diharuskan memiliki attitude yang baik. Jadi seorang duta di sini diwajibkan untuk bagaimana cara kita bersikap terhadap sesama yang sopan, terus tidak meninggikan nada bicaranya, seperti itu. Intinya ya etikanya harus lebih dijaga lah, seperti itu. Artinya kalau kita berbicara dengan orang itu harus dengan intonasi yang baik lah ya. Betul sekali. Agar orang juga bisa bisa mengetahui bahwa kita itu Duta Kampus juga memiliki suatu attitude yang bagus gitu kan. Betul sekali Duta. Terus bagaimana nih? Mungkin teman-teman juga ada yang tertarik nih dengan Duta Kampus. Bagaimana sih sistem pemilihannya di Duta Kampus itu? Jadi sistem pemilihannya itu meliputi beberapa tahap.
Yang pertama ada tahap kelengkapan berkas ataupun biasanya istilahnya administrasi. Nah, yang kedua di sini tes tulis. Tes tulis ini meliputi beberapa sub, yaitu keorganisasian, selayang pandang duta kampus ataupun selayang pandang kampus, dan kedutaan serta keislaman. Seperti itu. Dan selanjutnya ada tes wawancara. Sama seperti tes tulis, tapi tes wawancara ini yang membedakan adalah nantinya kita akan dibedakan menjadi 6 sub, di mana 6 sub itu seperti yang telah saya sebutkan tadi, itu nantinya kita akan dihadapkan oleh orang-orang hebat yang akan mewawancarai kita. Jadi ya kuncinya adalah bagaimana untuk tidak grogi seperti itu, karena itu sudah termasuk melatih public speaking kita dan keberanian kita. Dan kemudian ada tes talent nih Duta Afif. Jadi tes talent di sini adalah bagaimana caranya seorang duta kampus itu memiliki talenta yang bisa membedakan antara dengan mahasiswa lainnya, seperti itu. Nah, setelah lolos dalam ketiga tahap ini, nantinya akan melewati masa training, seperti itu. Nah, di sana kita diharuskan mengikuti tes setiap harinya. Bisa jadi itu 3 kali sehari, sesuai dengan pembagian materinya, seperti itu. Nah, dari training itulah kita bisa menentukan juaranya. Seperti itu, Duta Afi. Baik, Putri Desi, terima kasih ya. Tadi ada berbicara mengenai talent, Putri Desi. Apakah teman-teman yang tidak mempunyai talenta ini bisa nggak jadi duta kampus? Sebenarnya sih menurut saya nih ya, setiap orang atau setiap manusia itu pasti memiliki talenta, dan itu pasti, hanya saja kita kurang memiliki keberanian untuk menunjukkannya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih memiliki rasa ragu ataupun rasa malu, teman-teman nanti bisa bergabung untuk menjadi anggota duta kampus untuk lebih melatih keberanian diri, karena potensi yang ada dalam diri kita itu tentunya banyak sekali. Namun yang membedakan antara diri kita dengan orang lain adalah bagaimana cara kita menggali potensi itu sendiri, seperti itu. Tapi kan di duta kampus itu ada sebuah program advokasi ya. Betul. Jadi program advokasi itu bagaimana caranya kita berdampak lah bagi masyarakat. Nah, program advokasi dari Putri Desi sendiri itu seperti apa? Ada banyak sih sebenarnya. Iya, maksud saya yang berpengaruh lah, yang nantinya berdampak bagi masyarakat. Oke. Ruang lingkup yang lebih kecilnya aja dulu ya. Mungkin seorang duta itu bisa mempengaruhi melalui cara kita berpenampilan. Yang pertama, cara kita mematuhi peraturan kampus, mulai dari segi cara kita berpenampilan yang harus menutup aurat, dan juga harus memakai rok dan tidak memakai rok span, seperti itu Duta Afif. Jadi sebisa mungkin untuk mahasiswi itu diharuskan untuk tidak menampakkan lekuk tubuhnya, dan untuk putra ataupun mahasiswa itu diharuskan untuk memakai baju yang berkerah, seperti itu. Jadi contoh kecilnya saja ya, untuk mempengaruhi mahasiswa itu adalah mematuhi peraturan yang ada di ruang lingkup kampus. Ya, tapi kan tadi itu dari segi penampilan ya, baik dari yang putri maupun dari yang putra. Yang saya tanyakan itu bagaimana sih dampaknya itu loh terhadap masyarakat itu seperti apa? Dampaknya banyak sekali. Yang pertama mulai dari segi attitude lah. Apa sih yang membedakan antara duta kampus itu? Yaitu ada di segi attitude-nya. Bagaimana cara kita berekspresi terhadap orang lain, bagaimana cara kita mengatur pembicaraan kita, sopan santun kita, ataupun tingkah laku kita, seperti itu. Dan itu yang bisa menjadikan poin plus bagi seorang duta ketika berada di ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Apakah sebelumnya Putri Desi ini menyusun sebuah program untuk nantinya berdampak terhadap masyarakat? Kan tentunya ada di program advokasi itu tidak hanya satu kan, ada 1, 2, dan 3 program lah. Betul. Tergantung bagaimana nanti keputusannya. Apakah program itu dijadwalkan agar nantinya bisa dipraktekkan ke masyarakat? Kalau untuk jadwal ya, karena kesibukan orang itu tidak sama, ya berbeda-beda lah, seperti itu Duta Afif. Ya, mohon potong sebentar ya. Maksud saya itu bukan pas dijadwal gitu loh. Apakah
ini dijadwal atau itu terserah Putri Desi kapan enaknya mau terjun ke masyarakat atau memang sudah ada jadwal gitu? Oke. Kalau untuk jadwal itu sebenarnya mulai dari kegiatan kampus itu sudah pasti ada. Bagaimana cara kita nanti terjun ke lingkungan masyarakat itu sudah pasti ada programnya. Nah, yang membedakan adalah bagaimana cara kita mencetuskan program itu. Jadi programnya di sini adalah yang paling terkenal yaitu bagaimana cara kita menerapkan pentingnya sebuah pendidikan. Karena tidak banyak itu tidak sedikit masyarakat itu yang masih menganggap bahwa pendidikan apalagi jenjang kuliah ini masih hal yang sepele. Itu seperti itu, Duta Afif. Berbicara pendidikan nih, tadi nih Putri Desi menyinggung tentang pendidikan. Tentunya kan Duta Kampus itu berhubungan banget lah dengan pendidikan. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di perkuliahan. Mungkin Duta Desi bisa dijelaskan bagaimana sistem pendidikan yang ada di bangku perkuliahan. Oke, jadi sistem perkuliahan antara bangku kuliah dengan bangku sekolah, baik itu SMP ataupun SMA, tentunya sangat berbeda. Yang membedakan adalah yang pertama bagaimana sistem pembelajarannya, yang kedua keorganisasiannya, dan yang ketiga sistem akademiknya. Kalau di bangku sekolah itu kita diatur oleh guru, tapi kalau di bangku kuliah itu yang mengatur adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan pendidikan yang ada itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan contoh kecilnya saja, sistem pembelajarannya itu ada di peraturannya, Duta Afif. Kalau di IAIN Madura itu menerapkan sistem religius, artinya tidak hanya akademik atau pengetahuan saja, tetapi di IAIN Madura juga menerapkan sistem keislaman. Yang pertama itu tadi bagaimana cara kita berpakaian, yang kedua bagaimana cara kita beretitut, dan juga pelajarannya nih. Nah, di semester awal sampai semester 3 itu pasti ada mata pelajaran atau mata kuliah yang menyangkut dengan keagamaan atau keislaman, seperti itu. Intinya kalau di IAIN Madura ini lebih ke religius lah, lebih Betul ke mempromosikan sekali. bagaimana kampus ini religius lah ya. Betul sekali, Duta Afif. Lalu pertanyaan saya, bagaimana seorang duta kampus itu dapat membantu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang ada di dalam kampus? Oke, jadi banyak sekali sih caranya. Mulai dari cara kita mempromosikan kampus. Nah, kita bisa nih memanfaatkan maraknya media sosial. Di era 5.0 seperti sekarang ini tentunya banyak sekali kalangan-kalangan muda itu yang bermain di media sosial seperti TikTok ataupun Instagram. Nah, di sini kita bisa mengambil kesempatan emas untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. Tentunya ide kreatif kita bisa digunakan nih dalam hal ini. Contohnya ketika saya masih menjabat sebagai duta kampus, itu kita memiliki sebuah program kerja untuk mempromosikan kampus, kemudian kita membuat video yang menarik, membuat video edukasi terkait dengan baik itu prodi kampus, ataupun kegiatan kampus, ataupun event-event lainnya yang menarik, seperti itu. Baru kita bisa menguploadnya melalui media sosial kita, baik itu melalui media sosial IAIN Madura ataupun media sosial duta kampus itu sendiri. Tadi Putri Desi ini berbicara mengenai organisasi ya yang ada di perkuliahan. Itu yang paling membedakan antara perkuliahan dengan SMP maupun SMA. Nah, dampak dari organisasi ini apa nih? Biar teman-teman pada tahu. Kadang teman-teman baik itu dari para mahasiswa males nih ikut organisasi. Oke. Karena mereka mungkin belum tahu sih apa dampak positifnya dari organisasi. Mungkin Iya, bisa betul dijelaskan. sekali. Yang pertama perbedaannya ya mungkin Duta Afif. Nah, perbedaan antara organisasi yang ada di ruang lingkup kampus ataupun di sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA itu sangat berbeda. Kalau di ruang lingkup kampus itu keorganisasiannya lebih luas. Intinya lebih eksternal lah, seperti itu. Kalau di ruang lingkup sekolah, baik itu SMP ataupun SMA, itu lebih sempit jangkauannya. Yang kita tahu ya mungkin hanya itu-itu saja, seperti organisasi keolahragaan, seperti itu. Kalau jenis-jenis organisasinya sih selama duduk di bangku sekolah saya kurang tahu, karena jujur saja selama duduk di bangku sekolah saya tidak pernah mengikuti organisasi.
Tapi selama duduk di bangku kuliah, saya sudah mulai memahami pentingnya organisasi. Nah, pentingnya organisasi ini tentunya banyak sekali. Yang pertama, menambah relasi kita. Yang kedua, bisa membuka jangkauan kita. Dan yang ketiga, bisa menambah wawasan kita. Sehingga nantinya kita bisa mengembangkan diri melalui organisasi tersebut. Artinya dari kita mengikuti organisasi ini bisa menambah relasi ya, menambah Betul relasi, sekali. wawasan, agar nantinya ketika kita lulus dari bangku perkuliahan juga bisa mudah lah mendapatkan sebuah pekerjaan. Mungkin sambil minum dulu Putri Desi ya. Oh iya, boleh Duta Afif. Berbicara tentang pendidikan nih Putri Desi. Duta kampus ini kan tidak mungkin lah tiap harinya berjalan sendiri, pasti ada kolaborasi. Nah, bagaimana Duta kampus ini dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lainnya? Oke. Cara untuk berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lainnya, contoh kecilnya saja, kita bisa mengikuti event-event di luar kampus. Seperti waktu kita diundang untuk menghadiri event-event di luar kampus seperti di Universitas Madura ataupun Universitas Trunojoyo Madura ataupun universitas di luar Jawa Timur atau di luar Madura, seperti itu. Dan kemudian kita bisa mengikuti pembelajarannya. Artinya tidak semua duta-duta kampus itu hanya fokus di dalam internal kampus. Nah, di situ kita memiliki program untuk saling sharing program kerja ataupun pengalaman ataupun bagaimana sih cara kita mempromosikan kampus untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti itu Duta Afif. Untuk Putri Desi, untuk faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan keberhasilan Putri Desi sebagai duta nih? Kan banyak nih para duta, tidak semuanya duta itu aktif. Oke. Nah, untuk yang menentukan bagaimana faktor keberhasilan seorang duta itu seperti apa? Khususnya di jenjang pendidikan ya. Bisa dilihat dari wawasannya sih Duta Afif. Bagaimana cara kita memiliki wawasan yang luas, tidak hanya secara ruang lingkup internal atau ruang lingkup kampus saja, tapi kita bisa mengetahui wawasan yang lebih luas lagi, baik di kalangan masyarakat luas ataupun masyarakat umum. Duta kampus di hari ini kan masuk duta kampus era 5.0, seperti yang Duta Desi tadi sampaikan bahwa kita masuk generasi Z lah, generasi Z. Betul. 5.0 yang apa-apa itu serba teknologi. Kalau kita tidak tahu teknologi, kayaknya kita akan ketinggalan zaman ya. Nah, bagaimana seorang duta kampus itu dapat memanfaatkan era teknologi seperti sekarang untuk mengembangkan kampus sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Duta Afif, di Duta Kampus itu tentunya memiliki beberapa program kerja dan salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi karena kita adalah generasi milenial. Dan seperti saat ini di era 5.0 ini tentunya itu yang sangat menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa mempromosikan kampus. Jadi untuk waktunya itu kita bisa mengadakan pelatihan yaitu desain grafis ataupun ya edit video seperti itu. Jadi di sana kita melatih skill kita terkait dengan media sosial juga seperti itu. Berarti Duta Kampus ini ada divisi-divisinya ya, divisi desain grafis dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara mengatur sebuah divisi agar para divisi ini nantinya bisa produktif? Kan terkadang ada divisi A, divisi B, divisi C. Namun yang produktif hanya di divisi A, divisi B dan C tidak produktif. Nah, bagaimana cara Putri Desi ini atau Duta Desi ini menangani hal tersebut? Nah, jadi untuk menangani hal tersebut, di sini kita terbagi seperti organisasi lainnya, juga terdapat struktur organisasi. Nah, di atas ketua umum itu ada yang namanya pembina. Nah, pembina itulah yang bisa mengatur
bagaimana produktivitasnya setiap divisi, seperti itu. Jadi misalnya nih divisi pendidikan mengadakan studi banding, apakah itu terrealisasi selama setahun atau hanya satu kali atau bahkan tidak sekali. Nah, itu yang bisa ditangani oleh pembina kita. Kalau misal tidak sama sekali nih, gimana nih? Tentunya itu kita bisa dikenakan SP atau enggak ya mungkin program studi banding itu bisa dihapuskan karena kan setiap program yang tidak terrealisasi itu pasti memiliki beberapa alasan, Duta Afif. Dan alasan itu yang sangat tidak memungkinkan adalah dari anggota organisasinya. Seperti itu, apakah telah produktif atau bahkan hanya sekedar menyetor program kerjanya saja, namun tidak direalisasikan. Jika misalnya tidak produktif tetap ya, udah dibimbing juga tapi tetap tidak produktif dari sih. Apakah itu ada pemecatan sendiri dari duta kampus? Sebenarnya bukan pemecatan sih, lebih ke evaluasi. Jadi bagaimana cara kita mengevaluasi hal tersebut agar tidak terjadi di generasi yang berikutnya. Seperti itu. Masuk ke topik kita ya, ke pendidikan. Tadi kan berbicara masalah duta. Berbicara masalah pendidikan di bangku perkuliahan, terkadang banyak para siswa dan masyarakat itu yang malas. Malas itu karena apa? Karena statement mereka mengatakan, buat apa kuliah, toh ujung-ujungnya kerja. Buat apa kuliah, toh ujung-ujungnya cari kerja. Nah, bagaimana Putri Desi ini atau Duta Desi ini mengatasi hal tersebut? Agar masyarakat ini bisa termotivasi untuk nantinya bisa melanjutkan kuliah di jenjang perguruan tinggi. Sebenarnya untuk argumen yang seperti itu sih menurut saya kurang tepat, Duta Afif. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena manfaat kuliah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu tentunya tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi dampaknya bisa melalui keluarga kita ataupun masyarakat di sekeliling kita, seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu teman-teman nanti bisa mendapatkan sebuah pengembangan karakter, itu salah satunya. Kemudian adalah bisa mendapatkan relasi yang lebih luas lagi jangkauannya, sehingga nanti wawasan kita akan lebih luas lagi dan pengetahuan kita lebih luas lagi. Dan untuk relasi itu bisa kita dapatkan melalui organisasi-organisasi yang terdapat di kuliah, seperti itu. Artinya dengan kita berkuliah itu, teman-teman ya, berdasarkan penjelasan dari Duta Desi tadi, bisa saya simpulkan, dengan kita berkuliah itu kita bisa memperbanyak relasi, teman-teman. Memperbanyak relasi. Untuk apa? Untuk nantinya ketika kita terjun, sudah lulus nih dari perkuliahan, bisa lebih gampang lah untuk mencari sebuah pekerjaan itu ya. Betul sekali. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, di dunia perkuliahan ini kita bisa meningkatkan skill, soft skill kita, bagaimana keterampilan berkomunikasi, pengetahuan kita tentang dunia juga, bagaimana pengetahuan kita tentang negara kita, dan kita bisa juga membuat perubahan bagi negara kita kan dengan kita berkuliah. Tapi tidak hanya soft skill nih Duta, itu bisa meningkatkan hard skill kita, seperti itu. Kayak apa tuh contohnya tuh hard skill tuh? Misalnya ketika kita contoh kecilnya saja, ketika setiap orang kan memiliki potensi atau skill dalam diri sendiri, tapi kita merasa malu ataupun ragu untuk menampilkannya, untuk menampakkannya kepada pihak luar. Nah, di bangku kuliah ini kita bisa mudah mendapatkan hard skill-nya. Misalnya dengan contoh salah satunya adalah melakukan presentasi di depan kelas. Seperti itu bisa melatih keberanian kita untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi tidak hanya kemampuan akademik yang didapatkan, tetapi kita bisa juga mendapatkan kemampuan public speaking kita dan juga keberanian kita. Oh iya ya, berbicara di pendidikan di kampus itu tidak seperti Putri, tidak seperti di SMA, betul ya. sekali. Iya. Kita dituntut untuk bagaimana berlari sudah, bukan dituntun lagi. Kalau di SMA kita kan masih dituntun oleh guru. Sekarang kita berlari, belajar sendiri kan. Betul sekali. Dosen hanya menjelaskan ya sedikit lah, lalu kita harus belajar sendiri. Betul sekali. Yang menentukan juga adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa lebih maju, bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan materi yang kita ketahui di depan halayak umum ataupun teman-teman kita, seperti itu. Oh iya nih Putri Desi, berbicara masalah kuliah ya, ini kan ada program terbaru nih dari Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim. Ada program yang namanya MBKM, Putri Desi. BKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
agar nantinya para mahasiswa itu bisa mendapatkan sebuah berbagai macam skill lah, bukan hanya dari prodinya. Misal saya dari prodi HES lah, prodi Hukum Ekonomi Syariah, saya juga bisa nantinya magang lah di program studi akuntansi misalnya. Itu diperbolehkan sekarang. Nah, bagaimana nih Putri Desi menanggapi MBKM tersebut? Sebenarnya itu adalah salah satu program yang bagus menurut saya dari Kementerian Pendidikan. Karena apa? Karena di sini kita selain memumpuni suatu program kita, yaitu misalnya program studi akuntansi. Nah, ketika mengikuti program tersebut, kita juga bisa menambah wawasan kita dan relasi kita melalui program lainnya. Seperti misalnya dari program akuntansi, ketika mengikuti MBKM, kita bisa mengikuti program manajemen nih, sepertinya. Nah, itu bisa kita dapatkan melalui program tersebut, sehingga nanti yang kita dapatkan tidak hanya kemampuan akademik melalui program studi akuntansi, tetapi melalui program manajemen juga. Karena program studi akuntansi dan manajemen ini ya selaras lah Duta Afif. Jadi wawasan kita bisa lebih semakin meningkat seperti itu. Jadi kita kuliah itu kan tidak seperti dulu lagi ya. Betul. Mungkin dulu lebih dikekang, kalau bahasa kasarnya itu terjajah dulu tuh. Kalau sekarang itu lebih merdeka lah. Sekarang Kalau sudah juga merdeka. MBKM kan, Betul Merdeka Belajar sekali. Kampus Merdeka. Mungkin sambil minum dulu. Oh iya Duta Afif. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya, Oke. Putri Desi. Berbicara masalah kuliah nih, Putri Desi. Para siswa itu kan kadang di kelas 12 khususnya ya, bingung memilih program studi apa yang akan nantinya mereka ambil untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tujuan. Nah, kebingungan ini kadang menghambat para siswa itu untuk belajar. Karena masih memikirkan apa sih, saya mau kemana sih, mau ke ekonomi, mau ke hukum, mau ke fakultas bahasa, itu bingung. Nah, bagaimana cara siswa ini untuk memilih program studi yang sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya? Oke, menurut saya ya itu bukan suatu hal yang mudah karena bisa menentukan 4 tahun ke depan. Nah, cara yang bisa kita lakukan menurut saya pribadi itu yang pertama mengetahui kemampuan dan potensi kita. Apakah kita mengetahui semisal akademik kita lebih berfokus pada hitung-hitungan nih misalnya, kita bisa tuh memanfaatkan kemampuan kita melalui program studi akuntansi ataupun matematika ataupun fisika. Intinya yang berbau hitung-hitungan lah, seperti itu Duta. Kemudian minat kita, mana yang lebih diminati oleh kita, apakah program studi A ataupun program studi B. Dan yang ketiga, memanfaatkan potensi kampus. Potensi kampus di sini maksudnya baik itu akreditasi ataupun akreditasi program studinya ataupun fakultasnya, seperti itu. Soalnya begini Putri Desi, kenapa saya menanyakan seperti itu? Di kelas 12 itu saya pribadi itu banyak sekali kampus-kampus itu yang menawarkan program ini, program itu, sehingga siswa itu bingung tuh, mana yang mau diambil nih programnya. Betul sekali. Penjelasannya dari kakak-kakak kampus itu bagus-bagus semua, sehingga menarik para siswa untuk minat ke prodi A, prodi B, maupun prodi C. Jadi tadi saya tanyakan seperti itu tuh karena ada hal seperti itu, gitu sih. Iya, jadi setiap program studi itu tentunya memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, cara kita adalah bagaimana diri kita ini bisa menentukan kemampuan kita dengan kelebihan dari program tersebut. Seperti itu. Jadi, bagaimana ketika kita berminat di program studi A misalnya, kemudian ada nih mahasiswa dari luar kampus B misalnya, itu mempromosikan program studi A. Nah, di situ kita bisa menentukan apakah minat kita itu sesuai dengan kelebihan yang ada di program studi kampus B, seperti itu. Artinya minat itu harus kita harus kita sesuaikan lah dengan potensi yang ada di dalam diri kita kan. Betul sekali. Oh iya, berbicara masalah di kampus ini kan tidak hanya kita belajar di kampus terus, tapi ada program magang nantinya. Apalagi di program BKM ini kita magang tidak harus di semester 7. Ternyata itu kita bisa magang di semester 4, kita sudah bisa magang di program BKM ini. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu lagi kan
di semester 7 itu baru kita bisa magang. Namun untuk program BKM ini di semester 4, semester 5 kita juga bisa magang. Nah, manfaat dari magang itu apa sih, Putri Desi? Tentunya banyak sekali sih Duta manfaatnya. Salah satunya adalah ketika kita mendapatkan pengetahuan atau akademik di ranah kampus, nah melalui manfaat magang atau program magang ini, kita bisa merealisasikan pengetahuan itu melalui praktek. Jadi, ketika kita mendapatkan akademik atau pengetahuan di kampus, kita bisa mengimplementasikannya melalui program magang itu. Dan tentunya hal itu juga bisa menambah pengetahuan kita, menambah keberanian kita, dan juga menambah realisasi kita. Ya, begini Putri Desi, yang mau saya tanyakan mungkin terakhir ya. Ini sangat penting sekali bagi para mahasiswa nih khususnya nih. Banyak dari para mahasiswa yang tidak memaksimalkan fasilitas yang ada di kampus, termasuk saya Putri Desi. Dulu tapi ya, dulu saya belum tahu apa-apa tentang bagaimana di kampus ini, organisasi dan lain sebagainya karena masih semester awal. Dulu saya menjuarai kejuaraan tarung derajat, itu juara 2, dan saya berangkat sendiri, dan ketika saya juara, tidak ada kompensasi dari kampus itu, gak ada. Kenapa? Karena saya tidak mengajukan proposal. Jadi kampus gak tahu gitu loh. Teman saya juara 3 itu dapat karena beliau mengajukan sebuah proposal. Nah, bukan hanya itu sih sebenarnya, banyak Putri Desi. Cuman yang saya tanyakan bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan nih, memaksimalkan sumber daya yang ada di kampus ini. Oke, seperti yang tadi Duta Afif paparkan ya, mungkin itu terjadi karena miskomunikasi dan ketidaktahuan mungkin. Oh iya, saya di awal tidak tahu bagaimana cara membuat proposal gitu kan. Berarti masih maba ya waktu masih, itu? Ya, masih maba. Oke, nggak apa-apa, itu jadikan pelajaran aja. Dan sebenarnya fasilitas di kampus itu gratis, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya. Nah, gimana sih cara kita memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus itu? Yang pertama harus memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, berhubung fasilitas yang ada di kampus ini gratis, kita bisa memanfaatkannya melalui seperti misalnya nih, kita mengikuti pembelajaran atau organisasi di dalam kampus, intrakampus. Nah, melalui organisasi itu, kita nanti bisa mendapatkan fasilitas kampus. Selain itu juga, ketika kita menginginkan suatu hal yang baru, itu kita bisa belajar melalui fasilitas kampus yang ada. Jadi, untuk pembelajaran di kampus itu sendiri, ataupun di ruang lingkup kuliah, itu tidak hanya terpatok dengan akademik ataupun pengetahuan di dalam ranah kelas aja, tetapi fasilitas kampus pun itu bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita, seperti Artinya itu. bagaimana cara kita aktif lah ya di kampus agar kita Betul mengetahui sekali. apa saja sih potensi atau sumber daya alam ini, sumber daya yang ada di kampus ini seperti apa gitu. Kalau kita tidak aktif kan kita tidak mengetahui. Betul sekali. Cuman kadang kita pengen ikut sesuatu, namun kita tidak mengetahui bagaimana cara agar kampus itu mendanai kita, itu kadang kita tidak tahu masalah tersebut. Betul. Mengenai duta kampus nih, sekarang kan Duta Afif terpilih menjadi Duta Kampus Jawa Timur. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Bisa dibuat motivasi bagi teman-teman semua untuk lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Nah, Duta Afif, mohon izin di sini yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana sih cara Duta Afif itu untuk terpilih menjadi seorang Duta Kampus Jawa Timur, bukan lagi dalam ruang lingkup kampus saja, tetapi sudah mewakili Madura, khususnya kampus IAIN Madura ke ranah Jawa Timur, seperti itu. Baik, sebenarnya untuk tesanya itu sama ya. Ada babak penyisihan, kayak Putri Desi itu ada semifinal, ada final dan juga grand final, nantinya penentuan bagaimana winner, runner up 1, runner up 2, dan runner up 3. Namun dari awal nih ya, saya cerita dari awal ya. Di awal itu, di babak penyisihan itu, saya berangkat sendiri ya Putri Desi. Kenapa awalnya saya gak minat sih ke Duta Kampusnya, gak minat sama sekali. Karena Kenapa itu Duta Afif? saya mikirnya itu, Duta Kampus ini cuma ajang ganteng-gantengan doang, cantik-cantikan doang. Buat apa sih Duta Kampus sih? Apa feedbacknya ke saya apa? Cuman biar saya ganteng dipandang orang, ngapain kalau cuman itu? Cuman dipandang gantengnya kan. Ternyata setelah saya searching dan juga membaca beberapa artikel,
itu ternyata bukan hanya ganteng-gantengan dan cantik-cantikan doang, melainkan ada sebuah, kita akan dilatih nantinya bagaimana advokasi yang baik, bagaimana public speaking yang baik, bagaimana attitude itu yang paling penting, gitu sih. Jadi intinya di penyisihan saya itu pakai biaya sendiri, gitu sih, penyisihan dan juga semifinal, sama juga ada tesannya, sama lah dengan bagaimana pemilihan duta kampus di YIN Madura, sama kurang lebih seperti itu. Jadi saya mengajaklah ke teman-teman untuk ayo kita lanjutkan generasi putra-putri kampus Jawa Timur di next putra-putri kampus Jawa Timur 2025. Untuk apa? Selain membanggakan kampus kita tercinta, teman-teman, kita itu juga dilatih bagaimana attitude yang baik ketika kita berhadapan dengan masyarakat, public speaking, advokasi, dan juga bagaimana kita berpenampilan nih. Karena selama ini mungkin kita berpenampilan bagus, tapi ternyata di sana kita banyak yang harus dikoreksi nih, teman-teman. Begitu, Tridesi. Oh ya, sekali lagi ya, mungkin terakhir teman-teman. Jadi acara ini disupport oleh Halal Center YIN Madura, di mana Halal Center YIN Madura itu sebagai LP3H atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang menaungi pendamping proses produk halal untuk membantu verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha. Mungkin segitu dulu ya Putri Desi ya. Terima kasih atas waktunya. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.